pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru. BLT 600.000 resmi dicairkan di bulan Agustus. Selain PKH, program sembako lewat KKS dan PT Pos Indonesia, dan juga beberapa bansos penunjang dicairkan untuk menyambut perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kedatangan bulan Agustus memiliki cerita tersendiri, gegap gempita menyambut perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Bulan Agustus ini membawa kebahagiaan tersendiri bagi keluarga penerima bantuan sosial karena masyarakat Indonesia akan kembali distimulasi dengan skema bantuan sosial atau bansos. Nah, tujuan dari bantuan sosial reguler yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga dan kementerian itu bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang kurang mampu, membantu keluarga yang memiliki anak sekolah untuk menghadapi tahun ajaran baru. Sementara itu, bantuan langsung tunai BLT ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak kebencanaan. Anggaran bansos siap dikucurkan pada triwulan ketiga sebagai wujud perlindungan sosial dan memitigasi bencana. Oleh karena itu, berbagai bantuan sosial dalam bentuk program disiapkan sesuai dengan tujuan dan kondisi kedaruratan yang tengah terjadi. Pemerintah mengucurkan sedikitnya 6 bansos yang tentunya sangat membantu meningkatkan daya beli masyarakat di saat bahan kebutuhan pokok naik dan menunjang biaya pendidikan yang baru saja memasuki tahun ajaran baru. Nah, teman-teman, bantuan apa sajakah yang dicairkan mulai awal bulan Agustus ini? Berikut daftarnya. Yang pertama, bantuan PIP. Pemerintah melalui Kemdikbud kembali membantu pelajar lewat program pemerintah yang bernama Program Indonesia Pintar PIP sepanjang tahun 2024. Diketahui sesuai dengan jadwal bahwa program Indonesia Pintar akan segera dicairkan pemerintah untuk para siswa yang melakukan aktivasi rekening. Pada bulan Agustus 2024, dana program Indonesia Pintar ini diketahui cair dengan jumlah maksimal 1,8 juta rupiah. Tentunya nominal tersebut diberikan kepada penerima disesuaikan berdasarkan kategori pendidikan yang sedang ditempuh. Bantuan program Indonesia Pintar untuk membantu menanggulangi beban pendidikan yang relatif mahal. Dengan adanya dana program Indonesia Pintar, nantinya siswa atau pelajar bisa memenuhi keperluan untuk menunjang pendidikannya. Nah, bulan Agustus 2024 merupakan periode pencairan saldo dana bantuan hingga Rp1.800.000 gratis dari bantuan sosial pemerintah. Bantuan tersebut khusus diberikan kepada peserta didik aktif yang sudah dinyatakan sebagai penerima manfaat melalui program Indonesia Pintar PIP tahun 2024 tahap kedua. Saldo dana gratis yang akan diterima sudah disesuaikan dengan jenjang pendidikan siswa itu sendiri saat ini. Yang jelas untuk pencairan program Indonesia Pintar termin kedua ini akan melibatkan 4 bank himbara sebagai metode penyalurannya. Jumlah nominal dana program Indonesia Pintar 2024 untuk siswa SD, SDLB, kejar paket A Rp450.000 untuk kelas umum dan Rp225.000 itu diberikan kepada siswa baru dan kelas akhir. Selanjutnya untuk peserta didik SMP, SMPLB kejar paket B Rp750.000 bagi kelas umum dan Rp375.000 untuk kelas akhir serta siswa baru masuk. Selanjutnya untuk pelajar SMA, SMA LB, SMK kejar paket C Rp1.800.000 untuk kelas umum sedangkan Rp900.000 untuk siswa baru masuk dan kelas akhir. Oke teman-teman, kita lanjut ke bansos yang kedua, ada BLT Dana Desa. Nah, BLT Dana Desa ini juga menjadi bansos yang cair pada bulan Agustus 2024. Sesuai dengan namanya, BLT ini bersumber dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap desa. Setiap KPM akan menerima BLT Dana Desa 2024 sebesar Rp300.000 per bulan. Dan di bulan Agustus ini pencairan BLT Rp600.000 bagi desa yang menyalurkan alokasi salur per 2 bulan untuk periode Juli-Agustus 2024.
Kemudian bansos yang ketiga, bansos CPP beras 10 kg. Nah, selain uang tunai, masyarakat juga akan menerima bantuan dalam bentuk beras 10 kg pada Agustus 2024 ini. Sebagaimana diketahui bahwa CPP beras diperpanjang untuk 3 kali penyaluran hingga bulan Desember. Pada bulan Agustus, penyaluran bantuan beras dilakukan melalui kantor pos dan ada pula yang didistribusikan melalui balai desa, kelurahan, sehingga jadwal pencairan akan diinformasikan oleh pengurus desa. Selanjutnya teman-teman, ada bansos yang keempat, program sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT. Nah, BPNT adalah bantuan yang diberikan secara tunai berupa uang sebesar Rp200.000 per bulan. Bantuan program sembako atau BPNT menggunakan jasa pos melalui kantor pos dan juga bank himbara bagi pengguna kartu KKS. Sebagaimana informasi yang dihimpun dari aplikasi Sixenji, Kementerian Sosial baru saja memvalidasi data dari DTKS untuk mendapatkan bantuan program sembako yang akan dicairkan di awal bulan Agustus 2024. Kemudian bansos yang kelima, bansos PBI, yaitu berupa bansos non-tunai di bidang kesehatan, bansos PBI JKN. Pemerintah juga membagikan bansos berupa dana kesehatan kepada penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional PBI JKN. Berdasarkan update pada aplikasi Sixenji, pemerintah telah meng-SK-kan atau memberikan SK bagi para penerima PBI yang telah dibayarkan di bulan Juli yang berlaku di bulan Agustus ini. Dengan keluarnya SK terakhir di bulan Juli, berarti pemerintah telah membayar ke perusahaan BPJS hingga KPM bisa memanfaatkan untuk pemeriksaan kesehatan dan berobat di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS hingga bulan Agustus 2024. Dikutip dari bpjskesehatan.go.id, besaran dana bansos PBIJK adalah Rp42.000 per orang per bulan. Kemudian bansos yang keenam adalah bantuan program Keluarga Harapan. Nah, penyaluran PKH dilakukan pada bulan Juli, Agustus, dan September 2024 sebagai upaya untuk mencapai angka 0% kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Masyarakat yang ingin memastikan apakah mereka termasuk penerima bantuan dalam program ini atau ingin mengetahui langkah-langkah untuk melakukan pencairan bantuan dapat mengikuti panduan sederhana melalui ponsel atau HP dengan membuka laman cekbansos.kemensos.go.id. Selain di kartu KKS, PT Pos Indonesia juga akan menyalurkan bagi penerima PKH yang baru yang tidak memiliki kartu KKS aktif. Pencairan untuk alokasi 3 bulan untuk periode salur Juli hingga September 2024. Dengan nominal diterima itu disesuaikan dengan kategori keluarga yang tervalidasi pada data DTKS. Nah, untuk pencairan di awal Agustus merupakan rangkaian penyaluran untuk triwulan yang ketiga periode salur Juli Agustus bagi pengguna kartu KKS dan Juli sampai dengan September bagi penyaluran via PT Pos. Sedangkan untuk pencairan melalui kartu KKS BRI, BNI, BSI, Mandiri itu dicairkan 2 bulan untuk alokasi Juli Agustus 2024. Bantuan yang terendah menggunakan PT Pos untuk bantuan PKH minimal Rp225.000 jika hanya memiliki kategori anak SD dalam keluarganya. Sedangkan untuk PKH melalui kartu KKS itu minimalnya Rp150.000 jika hanya memiliki kategori 1 anak SD saja. Nah, untuk program PKH ada tambahan kategori. Jika sebelumnya itu hanya dicairkan untuk 7 kategori saja, maka pada pencairan tahap sekarang ini menjadi 8 kategori, yaitu penambahan pada komponen kesejahteraan sosial. Jika selama ini komponen kesejahteraan sosial meliputi hanya 2 lansia dan disabilitas berat, dan sekarang itu bertambah kategorinya keluarga korban pelanggaran HAM. Dengan jumlah bantuan yang lumayan besar yaitu Rp10.800.000 per tahun jika dicairkan Rp2.700.000 per 3 bulan bila menggunakan jasa pos atau Rp1.800.000 per 2 bulan bila dicairkan melalui kartu KKS. Nah teman-teman, jadi itulah bantuan sosial yang cair di awal bulan Agustus hingga akhir bulan Agustus 2024. Semoga berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya agar banyak yang mengetahui sesama penerima bantuan sosial. Saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.